ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Jamaah salat Zuhur Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmat-Nya bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan kajian zuhur pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia pahala yang berlipat ganda, hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tercurahkan berjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Tema hari ini kita mengangkat tentang hakikat rezeki. Seringkali kita memahami rezeki itu adalah uang, materi, rumah yang bagus, kendaraan dan sebagainya. Bahkan seringkali juga kita mengungkapkan bahwa teman kita baru mendapatkan rezeki yang banyak. Apa buktinya? Rumahnya baru, mobilnya, kendaraannya dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat rezeki itu adalah bisa materi, bisa non materi. Rezeki itu adalah semua karunia Allah. Karena itu Sayyidina Ali mengungkapkan ada seorang yang mencari rezeki, ada rezeki yang mencari seseorang. Rezeki yang mencari seseorang adalah anugerah Allah. Walaupun orang itu tidak berdaya, tapi Allah sedang memberikan rezeki kepadanya. Tapi ketika seorang mencari rezeki, berarti itu bentuk keadilan Allah. Dalam Al-Quran paling tidak ada 123 ayat yang membahas tentang rezeki. Ada beberapa bentuk rezeki yang kita bisa pahami dan akhirnya kita bisa termasuk hamba Allah yang mendapatkan rezeki bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Yang pertama, rezeki itu adalah jaminan Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan dijamin rezekinya oleh Allah. Dalam surah Hud ayat ke-6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, pastinya orang yang beriman tidak akan berkeluh kesah, tidak akan stres, depresi tentang rezeki. Kenapa? Allah sudah jamin. Dari ayat ini pun hamba Allah yang beriman tidak akan menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk harta. Yang penting banyak misalnya. Ini berarti dia tidak yakin dengan ayat ini. Hamba Allah yang yakin dengan semua makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya. Makanya rezekinya tidak akan ketukar. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan riba, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena sudah Allah jamin.
takarannya itu sudah jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki hasil usaha. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia mampu merubah nasib dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Walaupun dia yakin dengan ayat jaminan Allah, pasti sebagai makhluknya dia harus mencontoh orang-orang hamba-hambanya yang dekat dengannya, yaitu para nabi dan para rasul. Semuanya nabi dan rasul itu tidak diam di rumah menunggu jatuhnya rezeki dari langit, tidak ada. Nabi Adam dia bertani, Nabi Daud sebagai membuat panah, pedang ya dari besi karena kekuatannya. Nabi Idris menjahit. Nabi Yusuf mungkin semacam ASN zaman sekarang, Menteri Keuangan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang, berbisnis. Artinya nabi yang sudah dekat dengan Allah saja itu menjemput rezeki ya, dengan berusaha. Memang ada hamba Allah seperti seorang yang namanya Maryam. Beliau full ibadah 24 jam di mihrab di Palestina, Masjidil Aqsa. Zikir, doa, muhasabah 24 jam. Ketika Nabi Zakaria memberikan makanan, minuman, buah-buahan, dibuka mihrabnya, kaget luar biasa. Ternyata makanan sudah tersedia, buah-buahan sudah tersedia, minuman pun sudah tersedia. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana ini makanan? Dari mana ini buah-buahan? Dari mana?" Allah yang memberikanku melalui malaikatnya dari surga. Allah Akbar. Ini berbeda, tingkatan imannya berbeda. Tapi memang ini dikhususkan bagi hamba Allah yang memang sudah dikhususkan, itu Maryam. Tetapi memang kita harus berusaha menjemput rezeki. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin bertambah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku tambah, jika kalian kufur azabku amat pedih. Kisah menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa sama seperti kita, ada yang kaya, ada yang miskin. Suatu saat yang miskin ini curhat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya pengen curhat dong. Kira-kira begitu. Masalah apa? Saya ini diberikan oleh Allah sempit rezeki. Susah hidup saya, miskin melarat. Bagaimana supaya saya menjadi orang kaya raya? Supaya saya banyak rezeki. Apa jawaban Nabi Allah Musa di luar dugaan orang yang curhat tadi? Bersyukurlah kamu kepada Allah, kamu pasti akan menjadi orang yang kaya. Bertambah rezeki yang Allah berikan. Orang tadi marah. Gimana hai Nabi Allah Musa, saya bersyukur kepada Allah. Allah berikan rezeki saya yang sedikit, yang susah, hidup saya melarat. Ada jawabannya. Enggak puas dia pulang dengan jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam. Baru kemudian ada orang kaya mengadukan masalahnya. Ini berbeda dengan yang tadi. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau curhat. Masalah apa? Begini, kau kan Nabi, pasti dong punya solusi. Dekat dengan Allah. Allah menakdirkan saya hidup yang kaya. Apapun saya inginkan sangat mudah. Ingin mobil, ingin motor, ingin rumah baru, ingin kendaraan baru, ingin istri. Mudah, istri baru. Karena dia belum punya istri. Sangat mudah. Allah mudahkan. Tapi lama-lama
Saya jenuh juga jadi orang kaya. Aneh nih, orang kaya jenuh, bosan. Kira-kira ada di antara kita yang kaya yang bosan jadi orang kaya? Lalu apa? Bagaimana caranya? Nabi Allah Musa, saya ingin jadi orang miskin, pengen merasakan jadi orang yang melarat. Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, begini Pak, kalau Bapak pengen jadi orang miskin melarat, ingkari nikmat Allah. Jangan Bapak bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi marah, tapi marahnya bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah? Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya. Bahkan nikmat itu tidak terhitung jumlahnya. Mata bisa melihat, matanya 2, itu pun ada di atas. Gak ada yang di atas, satunya yang di bawah satu. Bingung, ya kan? Kacamata gak laku. Telinganya 2, alhamdulillah telinganya pun posisinya di sini. Keduanya di atas, gak ada yang satu di atas, satu di bawah. Bayangkan kalau di bawah, telepon bingung kita. Ya, hidung alhamdulillah hidung lubangnya 2 dan posisinya pun di bawah. Bayangkan kalau posisinya di atas. Musim hujan berabe kita. Mulut, Allah Akbar. Belum yang lainnya, jantung, ginjal, paru-paru, usus, tangan, kaki. Wah, Allah Akbar. Sulit saya mengingkari nikmat Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, orang miskin itu tambah miskin, tambah melarat. Karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin hari makin kaya karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Makanya kalimat la azidannakum, pasti Allah tambah. Rezeki karena bersyukur. Semakin kita bersyukur maka semakin bertambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya rezeki karena sedekah. Sedekah itu adalah cara untuk menjemput rezeki. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, intala rizqa bis sadaqah. Cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, banyak hutang, hidup susah, sedekahlah. Karena setiap hari, pagi hari itu malaikat mencari hamba-hamba Allah yang bersedekah. Lalu mendoakannya, ganti ya Allah rezekinya, tambahkan ya Allah rezekinya. Dalam hadis lain, bal yazdad, bertambah. Makanya yang menarik, coba lihat, semua yang kaitan memberi itu pasti bertambah. Zakat artinya nabat, tumbuh berkembang biak. Orang yang bukan zakat artinya bertambah, artinya tumbuh berkembang biak. Infak artinya meminjam. Bayangkan Allah yang memberikan rezeki, tapi Allah yang meminjam harta orang yang berinfak. Saking mulianya. Namanya kita meminjam, pasti Allah berikan bunga. Dan bunganya pun berlipat sampai 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Ambatas sabarasi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 kali lipat, bahkan Allah melipat gandakan. 1 rupiah misalnya kita bersedekah, Allah berikan 700 kali lipat. Sedekah benar-benar dia beriman. Artinya adalah semua hamba Allah yang beriman itu pasti dia bersedekah. Rezeki karena bersedekah. Yang berikutnya rezeki karena istighfar. Dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursil alaihim dara wa yumdid bi amwal wa banin waj'alakum jannat. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan memberikan musim yang teratur, rezeki yang teratur. Allah akan memberikan banyakin harta. Allah akan banyakin harta, itu dalam Al-Quran, banyakin anak. Jadi dengan istighfar itu Allah berikan karunia rezeki yang selalu bertambah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, man lazima istighfar. Barang siapa orang yang melazimkan istighfar di rumah, di kantor, di perjalanan, di atas mobil, di atas motor, dia selalu istighfar. Kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Di ujung hadis itu apa?
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Allah Akbar. Kemudian rezeki karena menikah. Ini bagi jumlawati yang belum menikah, segeralah menikah. Kenapa? Yughnihumullahu min fadli. Allah akan memberikan karunia-Nya karena dia melaksanakan perintah Allah dengan menikah. Makanya ulama mengatakan nikah itu babur rizki, pintu rezeki. Rezeki terbuka lebar dengan menikah. Coba rasakan kepada abang-abang, bapak-bapak yang sudah menikah, kan berbeda dengan yang masih bujangan. Rezekinya bertambah. Kemudian rezeki karena anak. Seringkali kalau kita mendengar orang-orang tua kita dulu, ungkapannya sederhana, tapi karena keyakinan kepada Allahnya, iman yang mantap, itu memang benar. Banyak anak, banyak rezeki. Benar. Keyakinan itu tertanam, akhirnya memang Allah mudahkan rezekinya. Nahnu narzukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Waktu saya dulu kuliah di UIN, sekarang dulu di Ciputat, Jakarta, itu ada seorang guru besar, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma SHMA. Beliau profesor, ya, istrinya 1, anaknya 13. Zaman sekarang ya, bayangkan, Allah Akbar. Dan semuanya jadi semua. Ternyata rezeki itu karena anak, Pak. Jadi jangan kita mengeluh bagaimana nanti ongkos sekolahnya, kuliahnya, dan apanya. Karena mengeluh duluan, akhirnya Allah sempitkan rezeki. Kan bagaimana perasaan hambaku dalam diskusi itu. Rezeki karena anak. Yang berikutnya, rezeki karena bertakwa. Semakin kita bertakwa, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, kemudian sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, maka buahnya Allah berikan rezeki. Bahkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sama seperti hadis ayat ini, ya, Allah menjelaskan dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi terhadap masalah apapun, keluarganya, pribadinya, masalah apapun, Allah berikan solusi terbaik. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya ingat ini kisah nyata seorang ibu-ibu penjual nasi uduk di daerah Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan. Dia penjual nasi uduk. Sebelum jual nasi uduk itu beliau belanja. Memang belanja itu agak malam karena memang jualannya pun ya pada subuh sekitar jam 2-an. Ketika nyebrang ya dia tidak melihat karena memang gelap, ada mobil yang jalan, lalu ditabraklah ibu itu. Allah Akbar. Tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Tetapi yang punya sopir mobil ini tanggung jawab. Dibawa ke rumah sakit, ya. Lalu dia ngomong kepada ibu itu, mohon maaf Bu, saya tidak melihat ibu, ya. Gelap, ya. Saya menabrak ibu. Maafkan ibu. Semua biaya rumah sakit saya akan menanggung. Bukan hanya itu, kalau ibu punya cita-cita apapun, ya, saya akan, insya Allah saya akan laksanakan. Lalu apa cita-cita ibu? Luar biasa. Begini Pak, saya memang punya cita-cita dari dulu, ingin ke Mekah, ingin menjadi tamu Allah, ingin menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Kata supir tadi yang bawa mobil tadi, insya Allah tahun ini ibu bisa menunaikan ibadah haji, menjadi diyufur rahmat sama Allah. Tuh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ibadah haji, ya sekarang nyebrang, ya nyebrang asal aja. Ada yang nabrak, insya Allah haji nggak jadi, yang jadi mati. Ini namanya rezeki min haitsu la yahtasib.
Kemudian yang berikutnya rezeki karena tawakal. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka semakin Allah mencukupi kebutuhan kita. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika kita keluar rumah, sebelum naik motor, naik mobil, naik kendaraan, bahkan pokoknya keluar rumah, kemanapun kita, Nabi mengajarkan doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malaikat bersamanya, ya, malaikat mendoakannya, malaikat menjaganya. Kenapa? Karena dia nyebut nama Allah. Hamba aku bertawakal kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya Engkau. Apa kata Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Kebutuhan hidupnya Allah cukupkan. Allah dengan bertawakal. Dalam hadis Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa orang yang membaca 7 kali hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Masalahnya diberikan jalan keluar, cita-citanya dimudahkan, hajat apapun dimudahkan. Ya, silakan dibaca 7 kali. Lihat surah At-Taubah ayat terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah. La ilaha illahu, tidak ada daya. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya Allah. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi, kepadanya aku bertawakal. Dialah Allah, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang sangat agung. Masya Allah. Coba amalkan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim, 7 kali pagi hari, 7 kali sore. Ini namanya doa tawakal. Maka Allah cukupkan kebutuhan kita, cita-cita kita, harapan kita. Ini diantara cara agar kita bisa meraih rezeki kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah. Tapi harus ingat Bapak jamaah rahimakumullah, tawakal itu satu paket, 4 yang tidak terpisahkan. Ikhtiar, doa, husnuzon, tawakal. Ikhtiar, berusaha, doa, minta kepada Allah, kemudian husnuzon, optimis, baik sangka kepada Allah, lalu tawakal. Jadi ini satu paket yang gak bisa dipisahkan. Misalnya kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, ikhtiar. Lalu kita doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Kemudian husnuzon, optimis, Allah sembuhkan dengan kita berikhtiar maksimal, berdoa sungguh-sungguh, lalu serahkan kepada Allah. Tawakal itu. Nah ini ya diantara jenis-jenis rezeki dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa pahami sebelum kita bermuhasabah doa. Kalau ada pertanyaan, tanya jawab, saya buka, silakan. Apakah ada? Berarti sudah paham semua ya. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Kita bermuhasabah sebelum doa. Mudah dengan muhasabah ini Allah berikan kemudahan kita meraih rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak untuk ibadah kepada Allah, baik rezeki duniawi ataupun rezeki ukhrawi. Jadi saya ungkapkan di awal, rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu bisa sehat, rezeki itu bisa ilmu, rezeki itu bisa keluarga sakinah, rezeki itu bisa nikmat ibadah. Nikmat kita mengaji, nikmat kita bersilaturahim. Rezeki itu anak soleh-solehah. Puncaknya rezeki di dunia adalah husnul khotimah. Puncaknya rezeki di akhirat adalah ridho Allah dan surganya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Bi Allah kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, begitu banyaknya karunia yang Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa mata melihat yang tidak pantas, dosa telinga mendengar yang tidak bermanfaat, dosa mulut berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, berkeluh kesah dalam hidup, dosa tangan menyentuh yang bukan mahram, menerima yang bukan hak, dosa kaki melangkah ke tempat Engkau tidak ridhai, dosa kemaluan mungkin di antara kami pernah berzina. Ampuni ya Allah. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami ya Allah. Sayangi, kasihi beliau ya Allah. Bahagiakan dunia akhirat. Wafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Jadikan kuburan ibu ayah kami raudhah min riyadil jannah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni seluruh dosa kakek nenek kami ya Allah, kakak adik kami, suami istri kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah. Seluruh dosa ya Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah, seluruh dosa ya Allah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, iman yang mantap, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah, ya Rabb, beri kepada kami semua ya Allah keselamatan dunia akhirat, selamat di dunia wal akhirah. Beri kepada kami ya Allah kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu, rahmat-Mu di detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan berzikir. Wafatkan semua kami semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Kami bermohon ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karuniakan kepada kami pemimpin yang takut dengan-Mu, yang sayang kepada kami ya Allah.
Kami bermohon selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah dan seluruh belahan dunia ini. Allah, jadikan ya Allah esok kami lebih baik daripada hari ini. Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang berkah ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah rezeki dari langit turunkan, dari bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sulit mudahkan, yang haram sucikan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.